Puji Tuhan, Shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Ya. Pagi ini kita membaca, melihat tentang syarat-syarat pelayan Tuhan. Khususnya di gereja, pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Kita tahu kok, ya sebagian besar kita sudah tahu bahwa melayani Tuhan tidak harus di gereja. Melayani Tuhan. Tuhan minta apa? Ini Tuhan. Tuhan minta apa? Ini Tuhan. Tuhan suruh ini, ya Tuhan. Tuhan perintahkan ini, ya Tuhan. Itu namanya melayani Tuhan. Itu secara luas seperti itu. Tidak harus di atas mimbar ini. Justru saya berani berkata keras. Buat apa melayani di mimbar ini, tapi di kehidupan nyata sehari-hari tidak nurut sama Tuhan, nyakiti hati Tuhan. Paham jemaat Tuhan ya? Tapi kita belajar sama-sama. Ini pergumulan saya beberapa minggu ini, beberapa bulan ini tentang ini syarat pelayan Tuhan. Karena di gereja-gereja lain kan ada persyaratan. Siapa yang mau melayani harus memenuhi persyaratannya dulu, dipenuhi dulu persyaratannya apa. Ya. Bapak Ibu yang ingin punya mantu, syaratnya apa ya? Oh, lihat bibit, bobot, bebet. Mau jadi pegawai negeri, syarat-syaratnya apa? Dibaca, lalu berusaha dipenuhi. Mengerti Bapak Ibu ya? Kita sama-sama coba lihat. 1 Timotius 3 ayat 8. Mohon kita bergerak cepat. Setelah itu kita akan perjamuan kudus. Pelayan Tuhan ya, abdi, pelayan, hamba, sama-sama katakan hamba. Ya. 1 Timotius 3 ayat 8. Demikian juga diaken, ya, abdi, hamba. Bisa juga yang melayani orang-orang miskin, melayani janda-janda miskin, ya, yang harus dilayani di gereja kita, ya. Haruslah orang terhormat, sama-sama katakan terhormat. Jangan bercabang lidah, ya. Isu, dele, sore, tempe. Tidak boleh bercabang lidah. Ya, tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan penggemar anggur. Boleh minum anggur? Nah, mabuk yang tidak boleh, berlebihan tidak boleh. Ya. Anggur juga bagus untuk pencernaan lambung. Ya. Jangan serakah. Ya. Hari-hari ini masa pandemi, wah Tuhan terus ingatkan kita semua ya untuk peduli. Lindungi, peduli sekitar kita, ya peduli, ya. Ingin membuktikan firman Tuhan yang berkata ada kuasa dalam pemberian, ya. Nuruti diri sendiri kurang, berilah maka kamu akan diberi, ya. Ayat 9 sampai 11. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman, ya, tidak suka bocor mulut. Dalam hati nurani yang suci, mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Setelah ternyata mereka tak bercacat. Wow, tidak gampang juga ya, jadi pelayan Tuhan. Di gereja maksudnya. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah. Hendaklah dapat menahan diri. Menahan diri, menguasai diri. Amsal berkata, orang yang menguasai diri, orang yang sabar itu seperti seorang pahlawan, seperti seorang yang bisa menguasai sebuah kota. Wow, itu orang sabar, orang yang bisa menguasai diri. Contoh, jangan. Nah, memerintah diri sendiri, menguasai diri, menahan diri. Mau meso, jangan.
Jangan. Ayo, jangan. Menguasai diri, menahan diri. Contoh ini. Dapat dipercayai dalam segala hal. Wow. Ini bicara soal kita harus melatih diri kita ini ya. Punya karakter yang baik. Berapa hari lalu saya lihat di YouTube wawancara salah satu direktur rumah sakit besar di Surabaya, salah satu. Dia katakan, orang tua saya, orang tua kami 3 bersaudara. Tidak pernah nyuruh kami, harus ya nilai 100. Harus ya kamu jadi orang kaya nanti ya. Enggak. Orang tuanya menekankan punya karakter baik. Karakter baik, itu yang penting. Betul, jemaat diakui di seluruh dunia. Harta berapapun, karakter tidak baik itu bisa habis ludes. Paham jemaat? Sebaliknya, karakter yang baik bisa mendatangkan banyak hal. Itu yang perlu kita kejar. Kalau kita membaca dalam perjanjian lama, Keluaran 20, ya, ayat 3 sampai 17. Hukum Allah, hukum Taurat. Ini sudah umum. Bukan pelayan Tuhan pun, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Allah, harus beribadah kepada Tuhan, jangan ada patung, jangan ada berhala, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Ayo jemaat. Jemaat yang tidak melayani di gereja pun sudah menaati enggak 10 hukum Taurat. Jangan mengingini barang orang lain. Hormat orang tua, hormat ayah ibu. Ayo. Maaf ya. Syarat yang bukan pelayan Tuhan, yang umum aja kadang kita melanggar. Betul atau benar? Kayaknya ini semakin takut jadi pelayan Tuhan di gereja ya. Atau semakin sadar, iya sebenarnya aku tidak layak, tidak pantas jadi pelayan Tuhan di gereja ya. Tidak pantas aku jadi gembala sebenarnya. Tidak pantas aku jadi pengurus gereja sebenarnya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap. Katakan sama-sama segenap. Sepenuhnya, enggak setengah-setengah. Jadi kalau mau ditanya, berapa persen milik Tuhan? Bukan 10%, 100%. Sama-sama katakan 100%. Iya, semua dari Tuhan. Kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan yang sama-sama penting, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayo, bisa enggak memenuhi ini? Kolose 4 ayat 7. Kolose 4 ayat 7. Kolose 4 ayat 7. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus. Ini rekan hamba, rekan pelayanan Rasul Paulus. Wah, sekali lagi ya, Alkitab seringkali menyebut nama. Ini kali ini Tikhikus. Jemaat, bukan tikus. Jemaat, ini tidak boleh meneruskan budaya kita yang seringkali mempermainkan nama orang ya. Namanya siapa? Tikhikus. Tikus, tikus. Jangan. Namanya siapa? Modi. Cemot, cemot. Monyet. Saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Rekan hamba. Hamba, sama-sama katakan hamba. Jemaat, kita tidak sungkan ya, tidak malu ya. Raja segala raja, mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang manusia, mengambil rupa seorang hamba, melayani. Masuk desa, keluar desa, masuk kota, keluar kota, mencuci kaki murid-murid. Jemaat,
Tuhan Yesus melayani. Siapa kita kok tidak mau melayani? Mengerti jemaat ya? Pak, saya direktur 10 perusahaan. Tidak peduli. Dia pencipta langit dan bumi. Paham jemaat? Pak, saya konglomerat. Penghasilan saya miliatan tiap bulan. Kok disuruh ngatur mobil, terus, kanan. Kok suruh nyebrangkan pelayanan penyeberangan jalan. Kok disuruh nyemprot ini disinfektan apa? Kok disuruh nyapu gereja? Tidak peduli. Pak, saya perpuluhannya 100 juta tiap bulan. Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi. Mau tinggalkan surga, datang ke bumi. Siapa kita? Mengerti jemaat ya? Kiranya pengertian ini membuat kita semangat untuk melayani sesama kita. Melayani saudara-saudara seiman kita di gereja. Tidak hanya itu, ternyata membiasakan melayani tidak hanya di gedung gereja, di rumah. Jemaat, mau nggak melayani mertua? Menantu katakan amin. Mertua, mau nggak melayani menantu? Para mertua, katakan amin. Maaf, terang-terangan aja. Menantu, mertua, kaya, gampang kita melayani ya. Bagaimana kalau mertua, menantu, maaf, kasarannya miskin? Ayo, mau? Maaf ya, daging ini tercobai untuk kasar, tidak menghargai, lupa kalau itu ciptaan Tuhan. Paham jemaat? Di gereja gampang ya, mengasihi, haleluya, shalom, gampang. Bagaimana kalau diludahi? Haleluya. Bagaimana kalau dicambuk? Shalom. Atau meso? Atau kutuk? Biasa ya, tiap bulan mengingat penderitaan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Tapi apakah kita menghayati dalam kehidupan kita sehari-hari? Mendoakan musuh. Haleluya. Berdoa, kita semua punya hati hamba. Sama-sama katakan hati hamba. Sama-sama tepuk tangan dada kita. Hati hamba. Oh, tepuk tangan, tepuk dada, maaf, tepuk dada. Tepuk dada, hati hamba. Hati pelayan. Mau ingin terbesar, mau ingin nomor 1, jadilah pelayan bagi banyak orang. Paham jemaat? Ibu direktur tadi ditanya juga, apa kesuksesan menurut ibu? Saya nggak sebut nama ya. Ibu direktur, saya punya 3 anak. Saya ingin anak-anak saya berkarakter baik, suka nolong banyak orang, melayani banyak orang. Sukses. Sukses. Banyak orang sekarang mengakui bukan soal diri sendiri, bukan soal apa yang aku dapatkan, apa yang bisa aku punya, apa yang bisa aku raih. Aku. Supaya aku dihormati, supaya aku dipuji, supaya aku dibilang, oh kamu hebat ya. Oh tidak. Kita nggak mengejar itu jemaat. Kita sudah berharga. Yesus yang membuat kita berharga. Kita ditebus oleh darah Yesus Kristus. Katakan amin. Ayo, setelah baca 1 Timotius 3, harus terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, dan lain sebagainya. Tentang 10 hukum Allah, nomor 1kan Tuhan, hormati orang tua, jangan ada berhala-berhala. Saya tidak ada patung, Pak Pendeta, saya tidak ada berhala, Pak Pendeta. Tapi banyak hal
Hobi bisa jadi berhala. Pekerjaan bisa jadi berhala. Segala sesuatu yang membuat kita menomorduakan Tuhan, itu berhala, jemaat. Ayo, siapa yang pantas? Atau setelah tahu ini kita berbondong-bondong, Pak Gembala saya mengundurkan diri. Oh iya, saya juga mau mengundurkan diri sebagai gembala. Nah terus siapa yang melayani di gereja? Wow, berarti kita bisa melayani Tuhan itu karena anugerah. Sama-sama katakan anugerah. Jemaat, ketika kita mendengar anugerah, apakah ini membuat kita sembrono? Asal-asalan. Oh Tuhan sudah menerima aku apa adanya kok. Loh, lalu apakah kita lalu seadanya melayani Tuhan? Ala kadarnya melayani Tuhan. Atau justru, aku mau memberi yang terbaik yang bisa aku lakukan. Mau lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bukan supaya Tuhan jadi lebih baik sama aku, enggak. Justru aku mau lebih baik karena Tuhan sangat baik. Sebelum aku baik, Tuhan sudah sangat baik. Katakan amin. Aku melayani Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu melayani aku. Paham jemaat? Kita melayani Tuhan bukan supaya Tuhan semakin melayani kita, semakin memperhatikan kita. Enggak. Kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan, sudah memberkati, sudah menyediakan semua yang terbaik. Lebih dari yang bisa kita pikirkan. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Saya masih mendengar jangan beritahu Pak Gembala ya. Nanti nama saya buruk, jelek, tercoreng. Malu kan di depan jemaat, pelayan Tuhan, pengurus gereja, WL, singer, pemusik, kok tercoreng, cacat. Jangan beritahu Pak Gembala ya. Saya masih mendengar, nanti ini pembunuhan karakter katanya. Bikin malu keluarga. Jemaat, saya ingin berkata begini. Lebih baik diberitahukan sekarang. Lebih baik jujur, terbuka sekarang. Lalu bertobat. Daripada ditutup-tutupi. Jemaat, siapa yang bisa tahan naruh api dalam baju, dalam jubah? Pasti berasap lah. Betul atau betul? Siapa yang bisa tahan lama menyimpan bangkai di dalam baju? Pasti bau, nanti busuk, bau busuk. Sama-sama katakan bau busuk. Lebih baik dibongkar, dikasih tahu sekarang. Lalu bertobat. Maaf, pagi-pagi bicara soal wafat meninggal dunia ya. Daripada setelah meninggal dunia lalu terbongkar. Pak Modi meninggal dunia, terbongkar, punya banyak pacar, punya banyak selingkuhan, ya, berjinah di mana-mana. Ayo, lebih milih tahu sekarang waktu masih hidup atau nanti setelah saya meninggal? Mengerti jemaat? Justru terbongkar sekarang saya bertobat. Jemaat bahagia, istri bahagia, dan terus mau menjaga saya, mendoakan saya supaya tidak jatuh dalam dosa yang sama. Paham Bu, Pak? Daripada saya meninggal, dosa saya terbongkar, kasihan istri anak-anak saya menanggung malu, bukan? Mengerti jemaat? Jadi ketika masih hidup, mendengar kejujuran, keterbukaan dosa seseorang, ya jangan dihakimi, didoakan, dibantu. Kita keluarga Allah, katakan keluarga Allah. Itu.
Saya masih mendengar. Jangan bongkar dosa saya, nanti saya malu, saya nanti bunuh diri. Diancam. Jadi sehingga akhirnya tidak berani bicara. Kembali lagi, setelah meninggal baru terbongkar. Jangan telat. Waktu masih hidup, dibuka, dibongkar, tidak apa-apa. Diobati, sakit, tidak apa-apa. Dioperasi, sakit, tidak apa-apa. Supaya sembuh, supaya pulih. Katakan amin. Daripada setelah meninggal baru dibuka, baru jujur, terlambat. Cepat. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih tua. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Yuk saya undang sama-sama jemaat Tuhan bagi berdiri. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sama-sama katakan jadi berkat. Sama-sama katakan jadi berkat. Sekali lagi, sama-sama katakan jadi berkat. Wow. Diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Semakin banyak diberi, semakin banyak memberi. Wow. Ciri-ciri orang yang menerima kasih Tuhan yang besar itu, tidak bisa enggak, pasti mengasihi. Haleluya, terima kasih. Suatu kehormatan Tuhan kami melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Suatu kehormatan kami melayani Raja di atas segala Raja. Wow. Jujur kami sepakat. Kalau melihat syarat-syarat, kami tidak pantas sebenarnya melayani Raja di atas segala Raja. Pencipta segala raja di muka bumi ini. Pencipta segala presiden yang ada di dunia ini. Wow. Melayani di istana presiden aja, jujur Tuhan kami tidak pantas. Belum layak. Apalagi melayani Tuhan. Wow. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Pagi ini kami bersyukur. Kami semakin bersemangat. Semakin bersemangat. Terus menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Terus ingin belajar. Memotivasi kami. Tidak membuat kami minder, tapi justru kami semakin menghargai anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan.
dalam kehidupan kami. Kami bisa bergerak, bisa bernafas, bisa hidup, bisa bekerja, bisa melihat, bisa berkata-kata, bisa mendengar. Wow, ini semua adalah kesempatan. Ini semua karunia Tuhan, pemberian Tuhan yang sangat-sangat berharga, yang tak ternilai harganya. Tidak bisa dibandingkan dengan uang yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih. Sebentar kami akan memperingati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau menebus hidup kami. Engkau mengampuni segala dosa kami. Wow, terima kasih Tuhan. Masalah terbesar kami sudah beres, yaitu dosa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami suci karena Tuhan yang menyucikan. Kami kudus karena Tuhan yang menguduskan. Kami layak karena Tuhan yang melayakkan. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Para pelayan perjamuan kudus akan melayani kita semua. Dipersilakan, siapa yang mimpin? Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kemarin kita mendengar berita saudara kita yang di daerah Lumajang, tepatnya di mana ya? Terima kasih sama Tuhan ya, kita baik-baik ya. Dengan begini kan kita semakin bersyukur ya. Kelihatannya hari-hari yang kita lewati biasa-biasa, tapi dengan begini kan kita, oh Tuhan ini luar biasa. Ini yang aku anggap biasa ternyata luar biasa. Ada yang lebih menderita dari kita. Mengerti ya jemaat? Kemarin saya mendengar kesaksian dari 3 orang. Ditanya, masa sulit, masa kelam, masa gelap dalam kehidupan Bapak, dalam kehidupan saudari apa? Masa pandemi ini. Oh, enggak. Bukan masa pandemi ini yang hidup kelam, hidup gelap. Enggak, justru kehidupan sebelum terima Tuhan Yesus itu yang gelap bagi kami, kelam. Tapi masa pandemi ini ketika saya dalam Tuhan Yesus, ketika kami dalam Tuhan Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita. Paham jemaat? Masalah terbesar umat manusia adalah dosa. Ketakutan terbesar manusia adalah maut. Sama-sama katakan maut. Dan itu sudah beres di atas kayu salib. Dan itu semua sudah beres. Terbukti dalam kubur yang kosong, Yesus Kristus bangkit. Katakan amin. Wow. Haleluya.
Adakah yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa angkat tangan? Sudah semua? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jemaat, dengar baik-baik. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow. Jemaat, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh, dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat-Mu Tuhan. Wow, terima kasih. Kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan kembali melanjutkan segala aktivitas kami. Pulang ke rumah, kami terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, percaya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.